Film dibuka di sebuah rumah yang gelap. Indy, seekor anjing jenis Nova Scotia Dog Tolling Retriever, terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara aneh dan getaran ponsel. Dia mendekati tuannya yang bernama Todd, yang saat itu tertidur sambil duduk di sofa. Tiba-tiba Todd mulai batuk dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sesaat kemudian, adik Todd yang bernama Vera datang dan langsung panik memanggil bantuan. Dan film Goodbye pun barulah dimulai. Montase singkat memperlihatkan Indy dari saat ia masih anak anjing hingga kini saat ia dan Vera menyambut Todd pulang dari rumah sakit. Meskipun kondisinya belum pulih, Todd nekat membawa Indy ke rumah tua peninggalan kakek mereka di luar kota dan mengabaikan peringatan Vera. Sejak awal, Indy sudah merasa tidak nyaman dan takut untuk ikut. Bahkan saat masih di dalam mobil, anjing itu melihat sosok hitam berdiri diam menatapnya dari luar. Todd tak memperdulikan ocehan adiknya, lalu melanjutkan perjalanannya melewati hutan dengan pepohonan rindang di kanan kiri jalan. Ketika akhirnya berada di dalam rumah, Indy seperti melihat sosok bayangan di ujung tangga. Todd kemudian menonton video-video lama tentang kakeknya dan anjing Golden Retriever kesayangannya, Bandit. Indy yang tolah-toleh seperti kipas angin, sesekali kembali melihat sosok bayangan yang tidak ia mengerti. Tidak hanya itu, dia merasa sangat tidak nyaman saat mendengar suara-suara yang mengganggunya. Keesokan harinya, Todd membawa Indy berjalan-jalan di hutan dekat pemakaman keluarga. Di sana, Indy didekati oleh seorang pria berpakaian hitam ketika Todd tiba-tiba meninggalkannya sendirian. Todd kemudian datang menghadapinya. Namun pria itu ternyata adalah Richard, tetangga yang mengenal kakek mereka. Richard bercerita bahwa dialah yang menemukan jasad sang kakek. Namun anjingnya, si bandit, tidak pernah ditemukan. Ia juga memperingatkan Todd tentang perangkap rubah yang ia pasang di sekitar area itu. Malamnya, insting Indy semakin tajam dan ia merasakan kehadiran sesuatu di rumah itu. Ia melihat anjing menyerupai bandit dalam tidurnya. Pagi harinya, Indy sangat ketakutan saat Todd meninggalkannya sendirian di rumah. Bahkan dia tak beranjak pergi dari tatapannya keluar rumah hingga malam, menanti kedatangan tuanya. Dia lalu melihat arwah bandit yang menuntunnya ke lantai atas, ke sebuah tempat di mana ia menemukan bandana tua milik bandit. Saat ia menyentuhnya, Indy mendapat penglihatan-penglihatan mengerikan, termasuk bayangan tangan monster yang keluar dari dalam lemari. Indy sangat ketakutan ketika melihat ada sosok yang naik ke lantai atas dengan langkah kaki yang menakutkannya hingga membuatnya harus bersembunyi. Namun rupanya sosok itu adalah Todd yang kondisi kesehatannya semakin memburuk. Ia terlalu lemah untuk bergerak dan terus-menerus terbatuk darah. Saat Indy mencoba menghiburnya, Todd yang frustasi justru membentaknya dengan kasar. Get the fuck out of here. Di samping tempat tidur Todd, Indy bermimpi melihat sosok gelap berjalan ke arahnya di pemakaman. Saat dia terbangun, Indy justru melihat Todd sedang membenturkan kepalanya ke dinding. Dia hanya bisa menatap apa yang dilakukan tuannya dengan tatapan sedih. Indy terus-terusan mendengar suara aneh yang mengganggunya, mulai dari pintu yang terbuka sendiri hingga suara rintihan anjing yang terluka. Hal itu membuat Indy menyusuri sebuah ruangan yang berisi barang-barang usang. Indy kemudian mendapatkan penglihatan lagi. Kali ini, ia melihat kakek Todd duduk di kursinya dan batuk darah. Persis seperti yang dialami Todd, yang mengisyaratkan penyakit paru-paru turunan. Saat sosok kakek Todd menghilang, samar-samar sosok lain bangkit dari belakang Indy. Indy yang ketakutan bersembunyi di balik pintu, sampai pada akhirnya Todd menemukannya. Suatu hari, saat memandikan Indy, Todd tiba-tiba batuk darah hebat dan kejang-kejang.
Ia membawa Indy ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan kondisi Todd sudah terlalu parah untuk diobati. Malam itu, Indy melihat bayangan hitam di luar kamar. Ia lalu mendekati Todd yang menangis memikirkan penyakitnya. Ketika Todd sudah terlelap, Indy mengikuti sosok yang melintas di hadapannya. Ia turun ke bawah, dan tiba-tiba cahaya berwarna ungu dari sebuah ruang bawah tanah menarik perhatiannya. Dari bawah ruangan gelap itu, Indy mendengar siulan. Sosok Todd merangkak dengan cepat, membuatnya terbangun dari mimpi buruknya. Todd yang terbangun dalam keadaan linglung memeluk Indy terlalu erat. Tiba-tiba sebuah tangan hitam menyeramkan mengusap kepala Indy. Indy yang refleks memaksanya menggigit tangan Todd agar bisa lepas. Todd kemudian berjalan keluar dan pingsan seketika. Namun saat Indy akan mengejarnya, tiba-tiba saja pintu tertutup menguncinya di dalam kamar. Dalam kepanikan, Indy nekat melompat keluar jendela dan berlari ke rumah Richard untuk mencari bantuan. Namun malang, ia terperangkap di salah satu perangkap rubah yang dipasang oleh Richard. Todd menemukan Indy dan sebagai hukumannya, dia merantainya di luar rumah. Namun, Indy mendengar Todd kembali batuk darah hebat dari dalam rumah. Indy mengarahkan seluruh tenaganya dan berhasil melepaskan diri, meskipun dia melihat ada sosok tangan hitam yang menarik rantainya dari dalam kandang. Ia masuk lewat ruang bawah tanah dan di sana ia menemukan kerangka bandit. Indy bergegas ke lantai atas untuk menolong Todd. Tetapi sudah terlambat. Todd telah meninggal dan kini arwahnya melayang menatap jasadnya sendiri. Sesosok entitas gaib muncul dan mulai menyeret arwah Todd ke ruang bawah tanah. Indy mengejar dan mencoba menyelamatkannya. Namun arwah Todd yang lemah telah pasrah. Ia hanya mengatakan pada Indy bahwa ia adalah anjing yang baik. Sebelum tubuh arwahnya seolah meleleh ditarik oleh entitas itu. Keesokan paginya, Vera datang dan menemukan jasad Todd. Dengan berlinang air mata, ia membuka pintu rubana dan menemukan Indy di sana. Ia memanggil Indy, tetapi Indy ragu sejenak karena seolah mendengar siulan Todd. Akhirnya, Indy berlari ke arah Vera dan pulang bersamanya. Itu tadi alur cerita film Good Boy, kisah anjing yang mendapatkan teror dari entitas gaib. Jangan lupa subscribe ya, dan terus pantengin channel ini biar kamu gak ketinggalan informasi film-film keren versi Wahzoo.